semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang pemirsa Men Raja News dimanapun berada. Kali ini kita berada di panitia dan Makale, pengurus Tanah Toraja Ikatan Bidan Tanah Toraja dalam rangka mengucapkan perayaan selamat Natal datang untuk kita Ikatan semua Bidan Indonesia dalam acara IBI Tanah perayaan Toraja Natal yang dirangkaikan dengan peresmian gedung sekretariat Ikatan Bidan Indonesia cabang Tanah Toraja pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Sesaat lagi kita akan memasuki Yang ibadah perayaan Natal. Kami hormati Ibu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Toraja, yang kami hormati Kepala Dinas Inforkom, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Toraja atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas DP3 AP2 KB Kabupaten Tanah Toraja atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Toraja, yang kami hormati Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit dan Klinik serta Kepala Instansi Pendidikan atau yang mewakili, yang kami hormati pemerintah setempat, yang kami hormati Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir pada siang hari ini, yang kami hormati segenap dokter dan pengurus organisasi profesi, serta yang kami hormati pula sesepuh bidan yang boleh hadir pada siang hari ini, segenap tamu undangan yang tidak kami sebutkan satu persatu yang boleh berkenan bersama dengan kami, yang kami hormati pula dan kami banggakan segenap rekan-rekan bidan se-Kabupaten Tanah Toraja yang hadir pada siang hari ini. Segala pujian dan syukur sepatutnya kita persembahkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, sebab hanya oleh karena kuasa, tuntunan dan berkatnya bagi kita, sehingga kita boleh bersama dipertemukan di tempat ini untuk bersama-sama menghadiri acara Natal keluarga besar Ikatan Bidan Indonesia yang dirangkaikan dengan peresmian gedung sekretariat IBI cabang Tanah Toraja. Bapak Ibu hadirin para undangan yang bersukacita pada siang hari ini, adapun rangkaian acara yang akan kita lalui bersama pada siang hari ini, yaitu pembukaan yang sementara berlangsung, yang kedua laporan Ketua Panitia Pelaksana, yang ketiga ibadah Natal yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Yonatan Sumarto SSI MTH. Kemudian sambutan-sambutan atau kesan dan pesan Natal. Kemudian yang kelima yaitu Ramtama dan Jamuan. Yang keenam yaitu door prize. Dan yang ketujuh penutup. Baik, kita segera memasuki acara yang kedua, yaitu laporan Ketua Panitia Pelaksana. Kepada Ibu, silakan. Iya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
hormati Bupati Tanah Toraja atau yang mewakili, hormati Kepala Dinas Kesehatan Tanah Toraja atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas DP3 AP2 KB Kabupaten Tanah Toraja atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Toraja, yang kami hormati Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit, Klinik serta instansi pendidikan yang hadir, yang kami hormati pemerintah setempat, yang kami hormati Bapak Ibu Dokter yang bersedia hadir hari ini, yang kami hormati Ketua Organisasi Profesi Kesehatan yang mewakili, kembali yang kami hormati orang tua kami, sesepuh kami yang boleh hadir saat siang hari ini, yang kami hormati pula Bapak Pendeta Dr. Jonathan Sumarto, SSI MPH, selaku pelayan Jumat untuk acara kita hari ini. Dan kami kasihi Bapak Ibu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang tentunya kebahagiaan kita siang hari ini selama mereka depan anggota Ikatan Bidan Indonesia cabang Tanah Toraja. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanan-Nya, sehingga siang hari ini kita boleh dikumpulkan di tempat ini dalam rangka perayaan Natal Keluarga Besar Ikatan Bidan Indonesia cabang Tanah Toraja, dirangkaikan dengan peresmian Sekretariat di Tanah Toraja. Adalah suatu kebanggaan bagi kami, khususnya kami Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tanah Toraja, karena sudah memiliki kantor atau sekretariat sendiri. Untuk diketahui bersama bahwa bangunan ini sudah diserahkan kuncinya kepada pengurus IBI pada bulan Juni 2020 yang akan, dan sejujurnya akan diresmikan Agustus 2020. Tetapi karena oleh satu dan lain hal, maka termasuk diantaranya karena kegiatan teman-teman di puskesmas atau rumah sakit yang sibuk dalam kegiatan akreditasi, maka disepakatilah peresmian sekretariat dilaksanakan bersama dengan perayaan Natal yang kita adakan hari ini. Adapun sumber dana yang kita gunakan adalah sumbernya dari kas IBI yang terkumpul melalui iuran anggota IBI. Mewakili seluruh panitia, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara, undangan yang sudah meluangkan waktunya untuk datang mengikuti acara kami hari ini. Terima kasih kepada pemerintah setempat, terima kasih pada penanggung jawab kompleks yang sudah memberikan izin serta membantu memfasilitasi tempat atau lokasi yang kita tempati hari ini. Terima kasih kepada tetangga yang sama-sama bersukacita boleh membantu kami menyiapkan tempat ini untuk kita tempati melaksanakan kegiatan kita hari ini. Terima kasih pula kepada catering OFC yang akan menyiapkan jamuan makan siang bagi kita siang hari ini. Dan terima kasih pula untuk sponsor melalui door prize yang sebentar kita akan load di akhir acara. Dan dari saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia semua yang sudah berupaya bekerja sama mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan kita. Walaupun saya tahu kita semua punya kesibukan tersendiri di tempat tugas kita masing-masing, tetapi karena kerinduan kita boleh meluangkan waktu, pikiran dan tenaga sehingga acara kita boleh terlaksana hari ini. Dan permohonan maaf selaku kami ke panitia atas kekurangan, mulai dari waktu memulainya acara sudah molor waktunya ya. Maaf tempat duduk, tapi kita lihat kami kemarin susun, saya lihat karena lokasi kecil kita sudah tidak ada jarak, tetapi sepertinya hari ini kita bisa jaga jarak ya. Dan itu saja penyampaian dari kami selaku ketua panitia. Akhir kata sesuai dengan tema Natal kita hari ini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, biarlah kemuliaan Allah dinyatakan di tempat ini. Sejahtera terus ada dalam kehidupan kita, utamanya menghadapi situasi saat ini. Dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat siang.
demikianlah laporan dari Ketua Panitia Pelaksana. Ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan memasuki ibadah Natal. Kepada yang memimpin ibadah, silakan. Bapak Ibu, sidang masa raya Natal yang kekasih dalam Tuhan, baiklah kita tenang, kita memulai ibadah kita pada pagi ini. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Selamat Natal, syukur bagi Allah, kita dikenankan merayakan Natal Yesus Kristus. Allah berkenan berada di antara Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Tanah Toraja, menghadirkan damai dan sejahtera. Dialah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Mari siapkan hati untuk menyembah Sang Putra Natal, yakni Yesus Kristus, dengan tuntunan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kita angkat pujian, Hai dunia. Kita dalam ibadah Natal hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Silakan duduk. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap kita. Jadikan Betapa kau senyap
Saatnya kita akan menyalakan lilin. Sambil penyalaan lilin, kita diiringi lagu 1000 lilin nyalakanlah di tengah dunia. Ada ibu kita, Ibu Martina, memegang lilin utama. Sambil itu dipindahkan ada lilin utama, kemudian disilakan nanti untuk yang menyalakan lilin, disilakan kepada Ibu Wakil nantinya, Ibu Kepala Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BKKBD atau yang mewakili Inforkom, organisasi profesi yang ada. Ya, sambil kita menyanyikan 1000 lilin nyalakanlah di tengah dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dialah Sang Immanuel yang senantiasa beserta dengan kita. Kita pun telah diperkenankan menikmati terangnya, namun seringkali kita masih senang dengan kegelapan.
Seringkali kita abai dengan terang yang telah Dia berikan kepada kita. Mari kita mengaku di hadapan-Nya. Tuhan, dalam perayaan Natal saat ini, Engkau berkenan mengaruniakan sukacita dan damai sejahtera kepada kami. Kami sadar bahwa kami berdosa kepadamu. Seringkali kami masih senang dengan kegelapan. Damaikanlah diri kami dengan Engkau, ya Putra Natal. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita angkat pujian, hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu saat ini itu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu, kami yakin dan percaya bahwa pengampunan yang Kau berikan kepada kami itu melayakkan kami untuk kami terima firman-Mu saat ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah pengurapan dari-Mu senantiasa menjadi bagian bagi hidup hamba, sehingga firman-Mu yang disampaikan benar-benar memberkati kami semua. Hamba yang menyampaikannya, jemaat Tuhan yang mendengarkannya, kami sama-sama diberkati oleh firman. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Di sini kami umat-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bolehkah saudara berbagi sukacita dengan memberikan salam kanan kiri, muka belakang Bapak Ibu dan katakan damai sejahtera. Sekali lagi saya ucapkan salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang dan selamat hari Natal buat kita semua. Kiranya damai Natal senantiasa menjadi bagian dalam hidup kita dan itu senantiasa termanifestasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini bersama dengan Ikatan Bidan Indonesia cabang Tanah Toraja kita merayakan Natal. Dan sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mau mengucapkan terima kasih buat pengurus atau panitia yang mempercayakan pelayanan firman Tuhan siang hari ini, sehingga hari ini saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menyampaikan firman Tuhan. Senang sekali saya bisa hadir dan terlibat dalam ibadah Natal siang ini. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Saya Pendeta Yonatan Sumarto. Saya dari IAKN Toraja. Semenjak 2009 saya menjadi dosen di IAKN Toraja. Dan di IAKN Toraja saya dipercayakan oleh rektor sebagai
Wakil Direktur Pasca Sarjana. Jadi semenjak tahun 2021 sampai sekarang, dan mungkin berakhir nanti Februari, karena ini dalam rangka kontestasi pemilihan rektor di atas. Mungkin Januari sudah ada rektor yang terpilih. Sebelumnya di tahun 2018 sampai 2021 itu kurang lebih 4 tahun saya menjabat sebagai Ketua Program Studi Pastoral Counseling di YKN Toraja. Itu perkenalan singkat dari saya. Oh ya, status saya sudah berkeluarga Bapak Ibu. Tadi Ibu Wakil Bupati tanya, bagaimana Pak? Oh, saya ada anak 2, istri 1, anak 2 ya. Yang pertama kelas 6 SD, yang kedua kelas 3 SD. Jadi Bapak Ibu jangan balik ya, istri 1, anak 2. Jangan dibalik. Oke, baik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan tema Natal siang hari ini kita mengacu kepada tema Natal nasional yang dikeluarkan oleh PGI dan KWI, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Untuk melandasi pembahasan ini, saya akan bacakan apa yang menjadi teks dari tema Natal tahun ini. Lukas pasal 2 ayat 14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin firman Tuhan. Saya mau memulai dari ini Bapak Ibu. Ketika Tuhan Allah pertama kali menciptakan dan dia selesai menciptakan, itu kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, itu Tuhan selesai menciptakannya. Lalu lanjut di pasal 3 dan juga di pasal 6, di situ diceritakan bagaimana kejatuhan manusia dalam dosa. Kemudian atau dunia kemudian itu menjadi amburadul. Dunia kemudian menjadi porak-poranda. Dosa itu begitu kuat adanya. Nah, dalam kondisi ini saya kemudian berpikir bahwa apakah yang Tuhan buat? Saya memikirkan ada 3 kemungkinan yang Tuhan buat dalam kondisi porak-poranda atau amburadulnya dunia. Kemungkinan pertama adalah Allah bisa saja lepas tangan. Bapak Ibu pasti tahu artinya lepas tangan, masa bodoh. Sudahlah, mau jadi apa? Mau jadi apa jadilah, itu kemungkinan pertama. Tuhan bisa masa bodoh, lepas tangan. Atau yang kedua, ini terjadi dan benar-benar terjadi dalam Kejadian pasal 6 itu, ketika zaman Nuh, ini semakin kepala angin ini manusia, bodoh dan tidak berakal. Mereka ini Alkitab bilang, ini sampai Alkitab nulis Tuhan menciptakan manusia. Ini waktu belajar pertama saya di sekolah pendeta, saya pikir bagaimana bisa dia yang menciptakan, dia juga yang menyesal. Dia menyesal menciptakan manusia. Jadi kemungkinan yang kedua adalah Allah ini gatal tangan. Gatal tangan artinya dia ingin segera menghardik, dia ingin segera memusnahkan, dan itu terjadi memang di zaman Nuh. Itu kemungkinan kedua. Tapi kemungkinan ketiga, Allah turun tangan. Dan dia mengulurkan tangannya untuk mengatur kembali, dan dia memperbaiki kembali. Yohanes pasal 3 ayat 16 ini ayat yang tidak lazim bagi kita semua. Kalau kita peringati Natal, kita tahu ini ayat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa Natal ini adalah ketika Tuhan tidak memilih angkat tangan. Kemungkinan pertama tadi, ketika Tuhan memilih tidak angkat tangan atau masa bodoh, atau gatal tangannya untuk menghukum. Tapi Natal itu adalah ketika kemudian Tuhan dia mengulurkan tangannya, dia mau turun tangan untuk berdamai, lalu kemudian manusia itu menyambutnya. Itu Natal. Jadi Natal adalah terjadinya perdamaian antara Allah dengan ciptaannya. Natal adalah hadirnya damai sejahtera. Kalau kita lihat kembali pembacaan kita,
ayat 14 dari Lukas pasal 2 ini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya mau bilang begini Bapak Ibu, Natal itu sangat berhubungan dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena Natal ini adalah peristiwa damai sejahtera Allah itu dicurahkan. Kalau saudara mau bicara apa sih Natal itu, cuma satu, terjadinya damai sejahtera. Ketika hubungan yang rusak, itu tadi saya katakan dosa, hubungan manusia dengan Sang Khalik, Sang Pencipta itu rusak, itu kemudian dipulihkan dengan cara bagaimana? Kristus datang. Maka tidak heran tiba-tiba kalau kita baca dalam pembacaan satu perikop sebenarnya ini luar biasa ya. Para gembala itu kemudian dia menyaksikan sebuah parade yang luar biasa. Para gembala ini menyaksikan pujian yang begitu hebat yang menyuarakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Itu terjadi ketika Yesus lahir. Ketika Yesus lahir di Betlehem, maka malaikat berani bilang damai sejahtera terjadi di bumi. Maka korelasinya sangat kuat. Peristiwa kelahiran Kristus dan damai sejahtera itu sangat identik, tidak bisa dipisah. Tanpa kelahiran Kristus tidak ada yang namanya damai sejahtera. Dan ciri kedatangan Kristus itu adalah damai sejahtera. Bahkan bukti dari Natal Kristus itu adalah damai sejahtera itu sendiri. Jadi kalau mau definisikan apa itu damai sejahtera, damai sejahtera itu adalah situasi atau suasana yang hanya mungkin terjadi pada saat Kristus lahir. Saya ulangi, jangan bicara damai sejahtera kalau Natal Kristus itu tidak terjadi. Natal terjadi, baru orang bisa bicara damai sejahtera. Jadi damai sejahtera adalah bukti kedatangan Kristus, dan kelahiran Kristus itu memungkinkan damai sejahtera itu terjadi. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, apa efeknya atau apa kira-kira dampaknya kalau damai sejahtera itu tidak datang? Apa efeknya, apa dampaknya kalau Kristus itu tidak lahir? Saya baca sebuah buku, ini buku ilustrasi 1500 cerita bermakna, dan saya baca, saya angguk-angguk setuju. Apa jadinya ketika Natal itu tidak terjadi, atau Kristus tidak jadi lahir? Bukan tidak ada kue Natal, bukan tidak ada baju baru, bukan. Anak saya itu sampai bilang, jadi ada katanya baju baru tahun ini selesai saya khotbah Bapak Ibu, saya akan ke Makassar. Tadi saya bilang sama Ibu Wakil, besok itu lusa tanggal 7 itu saya ada undangan khotbah Natal di Makassar. Saya tujuannya mau pergi pelayanan, tapi anak saya lain tong. Beli baju baru. Mall nabi lah, mall. Jadi bisa dibahas itu Bapak Ibu. Ini mau kemana ini kalau ke mall ini? Kalau Kristus tidak lahir bukan berarti bukan tidak ada baju Natal, bukan tidak ada kue Natal, bukan. Apa jadinya kalau Kristus tidak lahir? Dari buku ilustrasi 1500 cerita bermakna, saya dapatkan ceritanya begini. Ini ilustrasi ya Bapak. Ada seorang pendeta, dia bermimpi bahwa Natal itu tidak terjadi. Di mimpi itu dia sangat terkejut. Keterkejutan itu ada 5. Keterkejutan pertama adalah ketika dia sedang melayani, dia mau pergi ke gereja. Lalu dia buka gedung gereja, dia buka pintu gereja, tapi tidak ada orang di dalam. Karena gereja perdana terbentuk itu melalui peristiwa Pentakosta. Dan Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus itu terjadi atas perintah Yesus Kristus. Tapi ternyata Yesusnya tidak ada, berarti gereja tidak terbentuk. Itu keterkejutan pertamanya dia. Keterkejutan yang kedua adalah ketika ada orang yang sedang berduka, pendeta ini mendekati seorang ibu yang berduka, dia
mendekati dan mau mengucapkan kata-kata penghiburan, tapi tiba-tiba dia membisu. Dia tidak bisa ngomong apa-apa untuk bilang begini. Ini kalau orang berduka kan kita selalu bilang begini, kiranya kuasa Roh Kudus menghibur engkau. Tetapi dia tidak bisa ucapkan kalimat ini. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak datang. Kenapa Roh Kudus tidak datang? Karena Yesus tidak lahir. Itu keterkejutan yang kedua. Keterkejutan yang ketiga adalah ketika dia mau bilang begini sama ibu janda ini, bahwa jangan khawatir, almarhum suamimu ada di rumah Bapa. Dia mau mengutip Yohanes pasal 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia mau kutip itu, tapi dia bilang begini, di. Dia tidak bisa sebut. Kenapa? Karena firman itu tidak pernah muncul. Keterkejutan yang keempat adalah ketika kemudian orang terlanjur bikin dosa, orang terlanjur bikin salah, dia kemudian mau memberitakan kebaikan dan berkata, kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus, dosamu diampuni. Tapi itu juga tidak bisa keluar dari mulutnya. Karena kenapa? Karena Yesus tidak pernah lahir, Yesus tidak pernah datang. Keterkejutan yang terakhir, yang kelima adalah ketika seorang kehilangan pengharapan, hancur bisnisnya, retak rumah tangganya, masa depan anak-anaknya berantakan. Dia mau datang, dia mau berkunjung, dia mau mengatakan, di dalam Kristus masih ada masa depan. Tapi itu tidak bisa keluar dari mulut pendeta ini. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah lahir. Nah, dalam ketakutan itu, tiba-tiba dia terbangun. Dia kaget. Dan karena pastori dekat dengan gereja, dia dengarkan jemaat gereja itu lagi latihan lagu Natal. Malam kudus, sunyi senyap, in excelsis Deo. Waktu dia dengar itu, dia katakan, haleluya, Yesus masih ada. Nah, saya mau bilang begini kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sangat-sangat berdampak kalau Yesus tidak lahir di dunia ini. Engkau dan saya tidak bisa bicara tentang kasih, sebab Allah itu adalah kasih. Dan Allah adalah kasih, itu yang paling luar biasa, nampak dari hadirnya Dia di tengah-tengah kita. Dan kalau Yesus tidak pernah datang, engkau dan saya tidak pernah mengenal apa itu kasih. Dan jangan pernah berpikir ada orang peduli untuk saudara. Kenapa? Karena kepedulian itu dilandasi oleh kasih. Tanpa kasih tidak ada yang namanya kepedulian. Jadi dampak besar bagi dunia ini ketika Kristus tidak hadir, tidak ada penebusan. Kita tidak pernah bisa bicara soal di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, lalu selanjutnya bagaimanakah caranya kemudian Tuhan memulihkan yang tadi saya katakan di awal khotbah, situasi dunia yang porak-poranda itu, dengan menaungi dunia dengan damai sejahtera. Ketika Kristus lahir di dunia, di beberapa gereja ketika saya diundang berkhotbah, saya sampaikan bahwa perbuatan yang paling sulit menurut saya, ini menurut saya Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu setuju atau tidak, perbuatan yang paling berat, ini maaf saya menggunakan kata maaf, paling berat, ini padahal kita tahu Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Perbuatan yang paling berat yang Tuhan lakukan, ini menurut saya, ini bukan menurut, ini hanya menurut nalar saya, adalah peristiwa Betlehem. Saudara tidak percaya, saya buktikan ya. Kejadian pasal 6 itu jelas. Ketika berantakan, Tuhan itu bilang begini, saya kirim air bah, dan tidak ada satupun yang sisa. Dan setelah itu memang habis ya. Setelah itu kemudian muncul pelangi, tanda-tanda pelangi. Lalu Tuhan bilang begini, saya tidak akan hukum dunia lagi dengan air.
Dan saudara ingat baik-baik ya, upah dosa ialah maut. Yang salah itu harus dihukum. Tapi ketika Allah dia mau menghukum, dia selalu ingat dengan janjinya ini. Aku tidak menghukum manusia dengan air. Nah ini saya ya Bapak Ibu, ini saya berpikir seperti ini. Tapi ini lagi-lagi tidak ada dalam Alkitab. Jangan sampai dibilang ini ajaran sesat. Ini saya lagi membayangkan betapa Allah sangat geram. Karena setelah peristiwa Nuh, orang tidak berubah. Padahal sudah dihukum. Dosa masih tetap ada. Nah, perjuangan yang sangat besar yang Tuhan buat adalah dia menahan geramnya, dia menahan amarahnya, dan kemudian dia ganti dengan kasih karunia untuk menghadirkan Kristus bagi saya dan saudara. Padahal saya dan saudara harusnya dihukum. Itu perbuatan yang paling berat menurut saya yang Tuhan lakukan. Padahal kalau mau dipikir mudah, mau dipikir enteng Bapak Ibu, ya kenapa surga mau repot-repot untuk datang ke dunia lewat putranya di Betlehem? Kenapa? Lagian manusia tegar tengku kok, penuh dosa dan tidak ada untungnya. Saya bilang di jemaat atau saya bilang di mahasiswa biasa bahwa teks Natal, Tuhan itu kalau dia tidak menyelamatkan dunia, dia tidak pernah rugi. Tuhan kalau dia tidak menebus kita manusia, Tuhan itu juga tidak pernah rugi. Makhluk mulia seperti malaikat saja ketika berdosa dibuang ke neraka. Kenapa saya dan saudara mau ditebus? Tidak ada gunanya. Ini menurut logika saya Bapak Ibu. Tetapi ternyata tidak menurut Tuhan. Dia mengasihi dunia dengan kasih karunia-Nya. Makanya saya bilang tadi, perjuangan yang terberat menurut saya adalah dia mengubah amarahnya menjadi kasih karunia dan dia hadirkan Kristus di Betlehem. Amin. Ini setara dengan perbuatan terberat yang dibuat oleh Yesus. Atau ini setara dengan perkara ajaib yang Tuhan buat. Saya pikir orang bilang, oh ajaib sekali Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Saya pikir bukan membangkitkan orang mati itu perkara yang ajaib. Bagi saya itu masih kurang menurut saya. Mengubah air menjadi anggur Pak Pendeta, menurut saya masih kurang. Ada satu yang sangat ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Apa itu? Di atas Golgota. Dia tetap tergantung. Dia menahan dirinya untuk dia mengeluarkan wujud keilahiannya. Dan dia tetap bertahan dalam wujud manusianya supaya dunia ditebus. Saya berkata, andai kata Yesus itu Yonatan Sumarko turun dari salib, saya tampilin orang bolak-balik. Kau ini tidak tahu diri, berdosa saja kau bikin. Andai kata Yesus itu Yonatan Sumarko. Tapi kuasa yang luar biasa, mujizat yang terbesar yang luar biasa yang dibuat oleh Allahku dan Allahmu, yaitu dia menahan dirinya demi keselamatan terjadi dan dia tetap terhina dalam kerendahan. Bagi saya, peristiwa Betlehem itu adalah bukti yang sangat kuat yang engkau dan saya harus taat lutut dan kita angkat hati dan bersyukur bahwa Allah masih mengasihi. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekarang bagaimana kita mau bawa dalam kehidupan beriman kita? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. Jadi Natal ini adalah terjadinya damai sejahtera. Allah turun tangan, dia mengatur ulang, dia mereset dan kemudian dia memulihkan dan pemulihan itu terjadi. Natal adalah ketika saudara dan saya kita mengalami pemulihan hubungan, tanda Tuhan peduli sama kita. Maka yang pertama adalah kalau begitu Tuhan atau Tuhan begitu sangat peduli kepada dunia ini sehingga dia bela-belain merancangkan rancangan yang sangat besar, yang maha karya sampai Yesus Kristus itu lahir di Betlehem. Coba kalau Bapak Ibu, saudara-saudari baca kitab Keluaran, saudara akan mengerti
Ini luar biasa rancangannya Tuhan. Tuhan merancangkan dari awal bahwa ini dia. Coba Bapak Ibu pikirkan, kenapa bisa si Rahab pelacur di Yeriko itu tidak dibunuh? Dirancangkan sesuatu yang luar biasa supaya Rahab ini masuk kelompok. Lalu kemudian Rahab ini dia menikah dan dia kawin dengan orang di sana dan melahirkan seorang laki-laki bernama Boas. Lalu Boas ini kalau Bapak Ibu baca Alkitab baku dapat dengan Ruth. Itu pun Ruth bukan orang asli, tapi dia dikirim Tuhan masuk dalam bagian rencana setianya kepada mertuanya, namanya Naomi. Terus Boas ini dia menikah dengan Ruth, lahir turunan berikut yang namanya Isai. Keturunan Isai atau Isai memperanakkan Daud. Turun ke bawah dapat siapa? Ada dua, Salomo dengan Nathan. Salomo turun ke bawah dapat siapa? Yusuf. Nathan turun ke bawah dapat siapa? Maria. Oh Tuhan ini. Ketemu Yusuf bapaknya Yesus. Maria mamanya Yesus. Nah demi memulihkan yang porak-poranda ini, saya berpikir komputer dengan RAM berapa GB pun itu tidak bisa merancang ini Bapak Ibu. Tapi Tuhan dia atur sedemikian rupa sampai gol di Bethlehem. Bahkan kadang-kala kalau saya baca kisah Natal saya bilang begini, ini Tuhan betul-betul maha kuasa, ajaib dia. Ini Maria dan Yusuf orang tuanya Yesus ya, ini orang Nazaret. Maka Yesus mestinya lahir di Nazaret. Nah Tuhan bikin sedemikian rupa sampai dia bisa lahir di Bethlehem. Bagi saya ini sesuatu yang luar biasa ketika itu. Ada kaisar yang namanya Kaisar Agustus dalam cerita Alkitab. Itu gelarnya ya, Kaisar Agustus. Namanya itu Gaius Julius Caesar Octavianus. Ketika itu dibuat lahir oleh Tuhan. Lalu dia jadi raja di Romawi. Romawi jadi besar dalam kepemimpinannya. Lalu dia dapat satu gelar yang namanya Kaisar Agustus. Ini kaisar doyan kepeng, doyan duit, saudara. Uang-uang pajak daerah jajahan dia sangat doyan. Makanya dia bilang ke Cornelius, hei kau penguasa daerah itu, saya minta supaya dibuat sensus untuk cari tahu kekuatan wajib pajak. Bikin sensus, saya tidak mau tahu bagaimana caranya, pokoknya bikin. Akhirnya Cornelius dia buat peraturan untuk mudah disensus, untuk mudah ditata. Semua orang pulang kampung ke kampung nenek moyangnya. Ya ampun, ini Maria, Yusuf, nenek moyangnya Daud. Daud itu kampungnya di Bethlehem. Mau tidak mau kasihan. Ini Yusuf dan Maria, dia dari Nazaret, mereka pergi ke Bethlehem. Nah coba bayangkan Bapak Ibu, andai kata Kaisar Agustus tidak bikin peraturan ini, tolong robek Mika pasal 1 ayat 5. Karena Yesus gagal lahir di Bethlehem, dia lahir di Nazaret. Tapi ini tidak loh, gara-gara sensus ini, mereka berjalan dari Nazaret ke Bethlehem. Berapa jaraknya? Itu jaraknya kurang lebih 70 sampai 80 mil. Itu kurang lebih 130 km jarak antara Nazaret ke Bethlehem. Pakai apa? Pakai kaki. Ini belum ada Avanza dulu. Pakai kaki. Dan saudara bisa bayangkan, Alkitab bilang begini, ketika mereka sampai di Bethlehem, tibalah waktunya Maria untuk melahirkan. Ini wow, luar biasa. Dia tidak melahirkan di tengah jalan. Nanti sampai di Bethlehem, baru Maria melahirkan. Coba saudara pikir, komputer macam apa yang bisa merancang seperti ini? Tapi Tuhan, dia merancangkannya luar biasa sampai peristiwa damai sejahtera itu terjadi. Banyak hambatannya Bapak Ibu. Ini bukan terjadi begitu saja dan tidak ada hambatannya. Banyak sekali hambatannya untuk proses ini. Kalau saudara baca firman Tuhan Injil Matius, itu banyak raja-raja yang kurang ajar di situ, yang muncul dalam silsilah itu. Banyak orang-orang yang tidak tepat, termasuk Daud yang mata keranjang itu. Pakai. Tuhan
bilang kau terlanjur bikin salah, tapi dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, termasuk kesalahanmu Daud. Pas matanya Daud copodidi, orang Manado bilang tidak bisa tenang. Dia lihat Batsheba, oh terlanjur kau oke. Tapi coba saudara pikir, seandainya Daud tidak ketemu Batsheba, tidak ada Nathan, tidak ada Salomo. Coba saudara perhatikan, Allah turut bekerja di tengah kekacauan itu. Lalu lahirlah Yesus di Bethlehem, yang hari ini saudara dan saya rayakan, yang hari ini IBI cabang Tanah Toraja rayakan. Tuhan berhasil memulihkan semua yang berantakan itu. Maka saya mau bilang begini Bapak Ibu, siapapun saudara, mungkin engkau rasa hidupmu berantakan hari ini, mungkin engkau rasa perjalanan hidupmu tidak nyaman hari ini, mungkin engkau rasa tantangan demi tantangan engkau alami hari ini, dan engkau merasa tidak baik-baik saja hari ini. Saya mau bilang seperti ini, dunia yang berantakan saja, dunia yang carut marut, Tuhan berhasil pulihkan. Saya mau bilang, Tuhan yang sama bisa menghadirkan damai sejahtera pada kondisi atau pada carut marut apapun yang engkau alami. Hidup rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaanmu, masa depanmu, anak-anakmu, cucu-cucumu, untuk engkau menemukan damai sejahtera di penghujung tahun 2023 ini. Amin. Sehingga berbagai kemulut itu Sang Perancang Agung bisa pulihkan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, saya mau kasih ada satu ilustrasi yang saya mau ceritakan menutup khotbah saya siang hari ini. Ada seorang ibu janda. Ini ibu janda kasihan, dia sudah tua sekali. Dia pingin sekali rayakan Natal dengan teman-teman pensiun, para lansia. Dia menabung itu kurang lebih 1 tahun. Selama 1 tahun dia tabung uang pensiunnya. Dan itu puji Tuhan terkumpul ada 4 juta. Kemudian dia kalkulasi apa-apa saja yang akan dibeli. Tomat sekian, bawang sekian, mau bikin brudel katanya, ini, itu. Dan ternyata ketika dia kalkulasi masih kurang duitnya 700.000. Lalu dia bilang begini, ini sudah dekat hari Natal ini, bagaimana caranya? Mau minta ke cucu, aduh malu, nanti saya usaha sendirilah. Baru kemudian dia ingat seperti begini, kan Tuhan Maha mendengar. Lagian ini kan hari jadinya Tuhan, masa Tuhan tidak berpartisipasi? Masa Tuhan tidak berkontribusi? Lalu dia bilang begini, kalau doa, jangan berdoa deh, mungkin sudah terlalu banyak orang berdoa, nanti Tuhan terlalu sibuk dan doa saya tidak didengar. Lalu kemudian dia menulis surat, lalu dia tulis begini, Tuhan, ini hanya cerita ya Bapak Ibu, siapa tahu ada namanya di sini, jangan tersinggung, ini hanya cerita. Tuhan, saya Naomi, saya kasihan susah, uang saya ini tidak cukup, padahal saya sudah menabung luar biasa untuk Natal. Dan ini tinggal 3 hari merayakan Natal bersama teman-teman. Saya butuh 700.000. Saya tahu engkau maha kaya dan Tuhan tidak pelit seperti orang lain. Kirimkanlah sisanya Tuhan. Lalu dia kasih masuk dalam amplop. Dia tulis di situ, yang terhormat Tuhan di sorga. Dia balik amplopnya, lalu dia tulis, pengirim Naomi di rumah. Lalu dia bawa pergi di kantor pos. Yang pusing pegawai di kantor pos, ini mau dikasih perangko apa ini? Tuhan di sorga. Tapi mereka tahu sering ada surat-surat kaleng, tapi ada peraturan tidak boleh baca, tidak boleh buka. Karena ada kejadian beberapa bulan lalu, ada petugas oknum ya, petugas kantor pos, dia iseng, dia buka, dan ternyata ada duit di dalamnya. Dia akhirnya ambil itu uang, lalu kemudian menjadi berita yang tidak enak. Tapi ini bingung mau bagaimana, dan akhirnya petugas-petugas di kantor pos itu mereka rapat di situ, termasuk pimpinannya. Pimpinannya bilang, saya tanggung jawab, kita bukalah daripada kita tidak tahu mau kirim ke siapa ini surat. Dan mereka buka surat ini, mereka baca, dan ya ampun, semua yang ada di situ meleleh air mata. Mereka menangis, mereka terharu, sampai bosnya bilang dengan terisak-isak, dia bilang, kasihan,
gara-gara ini saya kemudian ingat mamaku di kampung halaman. Jadi bagaimana? Kalian punya uang, mari kita bantu. Akhirnya mereka kumpul uang dan puji Tuhan terkumpul dana sebesar 650.000. Lumayan kan? Kurang 50.000 rupiah. Tapi apa boleh buat? Kemudian orang-orang di kantor pos ini mereka kirim balik surat. Mereka pura. Dan dia kemudian tulis kepada Naomi di rumah. Lalu dia kasih balik dari Tuhan di sorga. Surat dikirim dan sampai kepada Oma Naomi. Oma Naomi begitu senang dapat surat balasan dari Tuhan. Dia bersorak luar biasa. Yes, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Kemudian dia buka suratnya, dia hitung uang-uang 50.000 di dalam. 1, 2, 3, 4,5, 500, 5,5, 600, 6,5. Selesai. Kenapa kurang 50.000? 700 saya minta tadi. Tapi tidak mengurangi sukacitanya. Dia bilang begini, saya harus bersyukur dan sampaikan terima kasih. Kalau berdoa takut tidak nyambung, kemudian dia memilih menulis surat kembali. Dia tulis surat kepada yang terhormat Tuhan di sorga. Terima kasih, uang sudah saya terima ya Tuhan. Saya minta 700.000, tapi yang sampai di rumah kepada saya 650.000. Dia tulis, lanjut lagi dia tulis, saya yakin ini bukan karena Tuhan miskin. Saya yakin ini karena persoalan bulan lalu. Seperti bulan lalu ada oknum petugas kantor pos yang pernah buka suratnya orang, terus dia ambil uangnya. Maka saya yakin ini bukan Tuhan salah hitung, bukan. Tapi mereka punya tangan yang panjang alias mencuri. Lalu kemudian surat dikirim kembali ke kantor pos. Bapak Ibu, surat pertama mengharukan. Tapi surat yang kedua itu membuat pegawai kantor pos menjadi marah dan berang. Nah, saya mau mengakhiri khotbah saya dan mengatakan begini. Engkau dan saya bisa menjadi alat Tuhan seperti petugas kantor pos tadi untuk perpanjangan kasih Tuhan bagi orang lain. Amin. Tapi ada dua opsi Bapak Ibu. Saudara positif menjadi damai sejahtera, ataukah opsi yang kedua adalah petugas bulan yang lalu yang gagal mendatangkan damai sejahtera dan menjadi luka dan menjadi kecurigaan bagi Oma Naomi tadi. Sekali lagi saya mau katakan, ada dua opsi. Engkau dipulihkan Tuhan, dipakai Allah untuk memulihkan sesamamu, untuk menjadi berkat bagi sesamamu. Engkau diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, ataukah justru engkau gagal jadi alat Tuhan mendatangkan damai sejahtera karena beberapa orang tersandung untuk perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Pilihan ada di tangan kita. Tapi saya berdoa Ikatan Bidan Indonesia cabang Tanah Toraja itu sungguh diberkati Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Tahukah saudara, tujuan akhir dari Natal bukanlah sekedar keselamatan manusia, tetapi supaya melalui keselamatan itu manusia lalu bisa memuliakan Allah melalui perbuatan baik yang kita lakukan di dunia. Karena itu, kalau saudara sudah diselamatkan, saudara harus hidup untuk kemuliaan Allah. Amin. Firman Tuhan. Selamat Natal 25 Desember 2023 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tiba saatnya kita akan menyerahkan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita diingatkan firman Tuhan dari Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Kita angkat pujian, alam raya berkumandang oleh pujian mulia sambil kita menyerahkan persembahan kita.
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau berkenan atas kami, sehingga ibadah Natal siang hari ini dapat berjalan, firman-Mu dapat diberitakan, dan kami bersyukur firman boleh kami dengar mengingatkan kami bahwa Natal bukanlah sekedar keselamatan manusia, tetapi supaya melalui keselamatan itu hidup kami memuliakan Engkau. Karena itu tolonglah kami Tuhan, untuk kami dimampukan oleh Tuhan untuk hidup bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan menyempurnakan pemahaman kami atas firman-Mu ini melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan Allah yang baik, berdoa buat IBI, Ikatan Bidan Indonesia Cabang Tanah Toraja, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota yang ada, dan juga sebagai orang-orang yang bekerja, yang melayani untuk mendukung proses perjalanan dan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Tuhan, kami memohon mereka semua ditolong dan dilengkapi oleh Tuhan. Ya Tuhan, pimpinlah IBI ini, berkatilah persekutuan ini Tuhan di dalam tugas dan pekerjaan mereka. Pimpinlah persekutuan ini dengan segala keterbatasannya, tetapi juga dengan segala kekuatan, kemampuan, kelebihan yang Tuhan sudah berikan. Biarlah mereka menjalankan pelayanan mereka ini dengan baik, dan mereka hanya ingin belajar untuk tunduk dan taat kepada Tuhan di bawah berkat dan kasih sayang Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang tiada henti-hentinya, buat berkat yang Tuhan berikan bagi IBI Cabang Tanah Toraja. Kami memohon agar Engkau memberkati sekretariat IBI Cabang Tanah Toraja yang Tuhan sudah karuniakan bagi mereka. Semoga sekretariat ini menjadi tempat yang penuh berkah dan keberkahan bagi semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan, jadikanlah sekretariat ini sebagai sarana untuk berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Dan semoga kantor ini menjadi tempat yang memancarkan cahaya kebaikan dan keadilan. Ya Tuhan, lindungilah sekretariat ini dari hal-hal yang jahat. Jadikanlah sekretariat ini sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi setiap orang yang berada di dalamnya. Kami bersyukur ya Tuhan atas kehidupan, kami bersyukur atas kekuatan, kami bersyukur atas kesehatan dan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mensyukuri penghiburan, kami mensyukuri kesembuhan, kami mensyukuri keberhasilan-keberhasilan, dan kami mensyukuri persekutuan, kedamaian yang kami nikmati dalam persekutuan ini. Kami berdoa Tuhan, kami sejumlah saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, kami berdoa buat bidan yang sementara menjalani kemoterapi, untuk bidan Dorcas Lili dan bidan Melinda. Kami berdoa Tuhan berkati perawatannya, Tuhan pulihkan kesehatannya, kuatkan imannya dan pengharapannya. Dan kami juga berdoa buat keluarga dari rekan kerja bidan Selvina yang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Kami percaya penghiburan, kasih, kuasa dari Tuhan itu menguatkan keluarga yang berduka. Percaya penghiburan dari Tuhan senantiasa menjadi bagian bagi seluruh rumpun keluarga besar yang ada itu. Kami juga doakan pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau berikan hikmat kepada mereka sehingga mereka dapat melaksanakan pemerintahan yang bertanggung jawab bagi terciptanya perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan untuk masyarakat kami. Ya Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami berdoa bagi persekutuan di pada hari ini. Engkau berkati ya Tuhan, berkenanlah Engkau atas puji-pujian kami pada saat ini, ucapan syukur kami, persembah yang kami sudah berikan. Berkati ya Tuhan, agar dapat dipergunakan secara bertanggung jawab sesuai dengan tujuannya. Inilah doa syukur kami, permohonan kami. Dengarlah ya Tuhan, semua kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat bangkit berdiri.
Kita angkat pujian seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu. Dan adalah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan persekutuan di dalam Roh-Mu yang kudus, menyertai, melindungi, menjaga kami dengan sempurnanya, memberkati kami dengan berkat yang berkelimpahan. Haleluya. Amin. Sebagai lagu penutup kita nyanyikan Feliz Navidad sambil kita bersalam-salam.
Rabu 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik pemirsa, kita jeda dulu pemirsa. Kita akan kembali sesaat lagi.